Selamat pagi Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di tanggal 11 September ini. Dan marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kembali Tuhan percayakan dunia ini kepada kami untuk kami kelola. Kiranya Tuhan menolong kami, menuntun dan membimbing kami, agar kami dapat mengelola dunia ini dengan baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Kisah Para Rasul pasal 7. Kita baca ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara, atas bacaan ini yang merupakan penggalan dari kisah mengenai pembelaan Stefanus, yang ia juga mengambil kisah dari bapak leluhur bangsa Israel, khususnya kisah Yusuf untuk pembelaannya. Saya memberi tema iri hati versus disertai Tuhan dan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, bapak-bapak leluhur bangsa Israel itu berasal dari 12 anak Yakub. Jadi Yakub punya 12 anak laki-laki. Merekalah yang menjadi bapak-bapak leluhur. Maka dikenal juga 12 suku Israel. Jadi ada 12 bapak leluhur bangsa Israel. Nah, sekalipun mereka ini berasal dari keluarga yang adalah orang yang diberkati oleh Tuhan Allah, tapi ternyata keluarga bapak leluhur ini adalah orang yang keluarga yang kehidupannya tidak berjalan mulus. Hubungan di antara kakak adik tidaklah selalu baik dan tulus. Kadang atau seringkali ternyata Bapak Ibu tidak ada tuh yang namanya tangismu adalah tangisku juga. Atau sukacitamu adalah sukacitaku juga. Nah, ada satu kata yang sangat berbahaya yang bisa hadir di dalam relasi kakak adik atau relasi anggota-anggota keluarga, yaitu kata iri. Bapak Ibu, iri hati dapat membusukkan relasi baik dan tulus di antara anggota keluarga. Yang memiliki rasa iri kepada saudaranya akan bersikap sangat buruk dan menyakitkan bagi saudaranya. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa kata yang berbahaya, salah satu kata yang berbahaya dalam kehidupan relasi kakak adik atau antar anggota keluarga, bahkan di antar masyarakat, itu adalah iri hati. Iri hati bisa membusukkan relasi baik dan tulus di antara kakak adik atau anggota keluarga. Nah, Bapak Ibu, karena iri, bapak-bapak leluhur menjual saudaranya sendiri ke orang asing. Mereka menyingkirkan Yusuf dari rumah ayah mereka dan tega membohongi Yakub ayah mereka. Mereka menyingkirkan dengan cara menjual Yusuf ke orang asing. Lalu mereka berbohong kepada ayah kandung mereka. Nah, Bapak Ibu hati-hati. Rasa iri yang pelan-pelan merayap masuk di dalam relung hati dapat menuntun kita untuk berbuat jahat. Banyak kekacauan di dunia ini hanya lantaran iri. Kita perlu ingat bahwa kejahatan tidak pernah menang dan kejahatan tidak pernah bertahan. Sebab Tuhan tidak pernah tinggal diam. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa iri hati ini membahayakan dan membusukkan relasi-relasi sosial di antara kita manusia. Tetapi juga iri hati yang bisa berbuah kejahatan itu juga tidak pernah menang di dalam kehidupan di dunia ini, karena Tuhan Allah tidak pernah tinggal diam. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, kita penasaran dengan Yusuf. Bagaimana dengan dia ketika dia dikhianati oleh saudara-saudaranya
sampai disingkirkan sedemikian rupa. Dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dan penyertaan Tuhan kepada Yusuf ini penyertaan yang luar biasa. Dimanapun dan apapun yang Yusuf lakukan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf, Tuhan tetap bersama dengannya dan Tuhan membebaskannya dia dari segala penindasan. Tuhan juga memberkati Yusuf secara luar biasa, Bapak Ibu. Ia diberikan karunia dan hikmat yang tidak ada pada orang lain. Ia juga diberikan kuasa atas seluruh Mesir. Jadi dia menjadi tangan kanan, kalau sekarang mungkin Perdana Menteri ya Bapak Ibu. Sehingga Yusuf ini dapat mengatur negeri tersebut. Dan Tuhan tidak tinggal diam terhadap orang yang benar. Tuhan membela Yusuf. Tuhan melindungi Yusuf sedemikian rupa. Jadi dari melindungi dia, membela dia dari sikap jahat saudara-saudaranya. Lalu juga Tuhan membela dia ketika dia di tanah asing, di negeri asing. Bahkan Tuhan memberikan suatu kepercayaan kepadanya melalui kepercayaan yang diberikan oleh Firaun. Dan itu sebabnya dia dapat mengatur negeri Mesir ini dengan baik. Nah Bapak Ibu, suatu saat ketika kelaparan melanda Mesir dan juga tanah Kanaan di mana tempat tinggal Yusuf dan keluarga Yusuf, ayah Yusuf dan saudaranya, Yusuflah yang pada akhirnya membantu ayahnya dan seluruh keluarga besarnya. Nah, Bapak Ibu, Yusuf ini selalu disertai Tuhan, itulah kekuatannya, dan Yusuf ini mendapatkan berkat dari Tuhan, itulah kekuatannya, sehingga ia mampu menjadi berkat. Itulah kita lihat Bapak Ibu, iri hati versus orang yang disertai Tuhan dan orang yang diberkati Tuhan, serta kemudian ia menjadi berkat bagi sesamanya. Jadi Bapak Ibu, dari firman ini kita belajar bahwa jangan pernah iri hati pada orang lain. Dan juga jangan pernah berbuat jahat terhadap sesama atau kepada sesama. Tetaplah menjadi orang benar dan tetaplah berbuat baik. Sekalipun kita diperlakukan jahat oleh orang lain. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kejahatan tidak akan pernah bertahan. Dan Tuhan tetap melindungi orang yang melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat berjuang Bapak Ibu. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan ini, pengalaman hidup Yusuf ini mengajarkan kepada kami bahwa kejahatan, iri hati tidak pernah menang di dunia ini, sebab Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan senantiasa hadir untuk menyertai dan memberkati orang-orang benar. Dan dengan demikian Tuhan mengalahkan segala kejahatan. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang punya hati yang baik kepada sesama, dan juga mau bertindak yang baik kepada sesama. Dan kami memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Bahwa ketika kami memutuskan untuk tetap menjadi orang benar di jalan Tuhan yang benar, Tuhan senantiasa berpihak kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, perjalanan hidup kami hari ini, sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Tuntunlah kami, bimbinglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.